Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Video pagi ini kita dahulukan partainya Zhu Wenjun versus Tan Zhongyi game kelima kawan. Baru nanti siang kita akan lihat permainan Magnus Carlsen ya di game pertama menghadapi Abdus Satrob. Oke, langsung saja kawan. Game kelima Zhu Wenjun Pegang Putih mengawali dengan pembukaan pion raja pion E4. Masih bermain dengan sisi defense Tan Zhongyi. Kuda F3 masih variasi Prancis yang dimainkan oleh Tan Zhongyi. Nah, di sini langsung pion D4 kawan. Pion pukul, kuda ambil balik, pion A6. Permainan silakan kita dapat. Gajah D3, variasi modern dipilih oleh Zhu Wenjun. Ada 3 variasi utama kawan untuk menghadapi silakan seperti ini. Yang paling banyak memang gajah D3 variasi modern atau variasi kuda atau variasi Maroxibin dengan pion C4. Oke, variasi modern gajah D3 dipilih oleh Zhu Wenjun. Ada gajah C5, kuda B3, gajah mundur ke A7, atau juga paling banyak di posisi ini gajah tarik mundur ke petak E7 kawan, yang biasa akan dilanjut putih rokade pendek langsung diikuti dengan pion D6 dan pion C4, kemudian berlanjut dengan kuda F6 diikuti kuda C3, selanjutnya ada pion B6. Itulah jalur gajah mundur ke E7. Tapi memilih petak A7, saya pasti atau kalian juga pasti suka diagonal ini kawan ya, mendapatkan diagonal serang ketimbang mundur ke petak E7 yang cenderung bertahan. Rokade pendek langsung Zhu Wenjun. Kuda ke E7. Pion C4 untuk perkuat petak pusat D5. Tidak memberikan kesempatan hitam okupansi petak D5 ini. Kuda BC6. Kuda C3. Ada kuda E5 serang gajah serang pion kawan untuk memaksa gajah ini mundur. Tapi Zhu Wenjun lepaskan gajah memilih dengan pion C5 untuk mendapatkan ruang space kawan. Blokade juga diagonal gelap. Nah, pion B6 tantang langsung juga berikan tempat bagi gajah merupakan langkah kuatnya kawan. Caplok di sini kalian bisa langsung ambil balik. Kalian juga punya kesempatan lebih cepat kembangkan gajah terang. Memilih dengan langkah kuda kuda 7 ya, kuda 7 ke G6 dari Tan Zhongyi. Kemudian gajah E2 memilih mempertahankan diri dari ancaman kuda. Ada pion B5. Masih pion B6, cukup satu petak saja, tapi en passant. Apa yang menjadi pembeda? Pion F4 dimainkan oleh Zhu Wenjun, ancam kuda. Kuda ke C6, langkah kuatnya buat hitam kawan. Memiliki petak C4 dan pion A4 untuk melemahkan kuda di sini. Di sini pion B4 saling ancam kuda kawan. Diterima gajah sikat kuda C4, pion ambil kuda C3 dan ambil langsung menggunakan pion. Menteri ke D4, langkah ini sangat-sangat kuat buat putih kawan. Tapi menempatkan menteri pada diagonal sniper lawan ini juga nggak mudah ya. Karena ada potensi pion D6, nah dalam posisi yang terancam. Mungkin menteri akan ke petak ini dulu ya untuk serang atau ini ya. Menteri ambil pion G7. Nah, mungkin berlanjut dengan pion pukul pion kah atau gajah B7. Tak ada masalah juga buat putih. Menyerang pion ini. Ada gajah D3 juga bisa bertahan kawan. Sementara terlihat nggak ada masalah. Mungkin pion pukul pion. Ya gajah juga langsung aktif. Nggak ada masalah buat putih. Tapi memilih ambil balik menggunakan pion. Ada gajah B7 sekarang. Serang pion. Menteri E2 menjaga pion. Langsung menteri ke D4. Memang menempatkan menteri ke center di diagonal yang sama dengan sniper lawan ini juga terlihat tidak mudah ya. Ya, akan cukup mengkhawatirkan bagi para pemain. Tapi engine nggak punya perasaan. Kalkulasinya mantap, jadi kalau sudah dihitung bagus ya langsung melangkah. Tapi manusia beda lagi, ada kekhawatiran di situ. Menteri E2 jaga pion. Kemudian Tan Zhongyi rokade di langkah ke-16-nya. Gajah D3, ada pion F5, banyak sekali langkah-langkah yang tidak akurat. Untuk keakuratan mereka berdua pada game ini terlihat atau cenderung kurang bagus sekelas kejuaraan dunia kawan.
Nah, menteri ke C7 merupakan opsi kuatnya. Oke, tadi dengan pion F5, pion E pukul pion F5, ambil balik kawan. Kemudian ada gajah E3, perkuat posisi pion berkembang. Dan benteng juga sudah saling terkoneksi di sini. Benteng E8 pin gajah, langkah kuatnya. Menteri C7 berikan dukungan bagi perwiranya untuk menekan pion yang di sini, menekan pion yang di sini bersama kuda, ataupun siap angkat nanti kawan untuk mengancam di diagonal terang panjang. Akhirnya Juanjun memutuskan caplok pion A6. Benteng FE8. Gajah pukul gajah, menteri ambil balik. Diikuti menteri ke C4 skak tempo untuk melepaskan diri dari tekanan lajur E. Raja mojok, diikuti gajah D4, mendapatkan diagonal yang sangat-sangat bagus gajah gelap sniper putih ini. Benteng E6, ada pion H3. Tidak terlalu urgent memainkan pion H3 ini sebetulnya kawan. Di sini putih punya banyak opsi untuk aktivitas kuda ya, untuk menghindari tekanan di lajur B, ataupun juga bermain menteri ini ke peta B5 mungkin menantang pertukaran ya, ancam pion yang di sini. Oke, pion H3 untuk berikan ruang pergerakan bagi raja. Ada benteng A E8, dobling kawan, siap menusuk lajur E. Benteng F2, ada gajah B8 menyerang pion, kemudian dobling perkuat pion. Nah, di sini pion H6. Langkah kuat atau membuat langkah menunggu. Menunggu respon putih seperti apa, tapi Tan Zongyi ingin dobrak langsung. Korbankan perwira, caplok pion F4. Ambil balik, ambil balik, ambil balik. Korbankan satu perwira minor plus mendapatkan pion ya. Ada benteng I1 skak, blokade, benteng pukul benteng ambil balik, menteri E4. Direct ancaman skak emat satu langkah. Hanya satu langkah terbaik untuk bertahan. Raja G1, pilihan dari Juanjun. Menteri B1 skak, raja naik, diikuti benteng E1, siap uber-uber raja putih. Nah, menteri D5, sentralisasi kawan, langkah bagus untuk tetap menjaga kuda, mengincar pion yang di sini, juga ada potensi serangan balik nanti di baris belakang. Pion H6. Kalau terburu-buru melakukan skak di sini banyak ruang buat raja, dikejar lagi, skak lagi, ya masih ada gajah, mungkin ada pion F4 skak ya, untuk berharap ambil, dapat gajah, tentu raja geser saja, tetap menjaga gajah. Dan coba lihat, menteri ambil pion kah? Nggak ada masalah, lari saja, nggak usah dicaplok, lari saja petak G4, nggak ada masalah. Pion H6 tadi dipilih oleh Tan Zongyi, kuda D2 serang menteri. Benteng H1 skak dulu, raja G3, menteri E1 skak, blokade gajah sekaligus buka akses menteri menjaga kudanya. Ada menteri E2, lanjut Tan Zongyi dan Juanjun melangkah menteri D4 untuk sinkronisasi ya, dan juga pertahankan peta F4 ini. Benteng D1, gajah E3, ada raja H7, kemudian mulai dorong maju pion. Walaupun terlihat kurang kuat menurut engine juga ragu kawan apakah ini langkah kuat atau enggak. Langkah kuat lainnya ke sini kawan, menghindari pin, tetap menjaga kuda. Oke, dorong pion saja, maju ke A5, serang gajah, benteng E1, gajah F2, benteng lagi, bergerak untuk ancam kuda. Kita dapati langkah-langkah yang berulang kawan untuk mendapatkan tambahan increment, dan kita sudah masuk ke langkah ke-41. Sebentar lagi kontrol waktu akan ditambah kawan. Nah, ada kuda ke C4 backup gajah kali ini, nggak membuat langkah mondar-mandir ya, bisa berakhir miss. Oke, kuda C4 proteksi gajah, benteng A1. Di sini kuda D6 kawan, ancam pion yang di sini, dan juga potensi bersama menteri nanti kawan mengincar peta G7 skak mat. Nah, hitam mencoba melakukan counter play, ancaman peta G2. Gajah F2 blokade. Menteri mundur ke E6, jaga pionnya. Ada menteri F4, siap diadu menteri. Raja keluar, ada raja mundur mencari tempat yang tertutup. Menteri F6 mengincar pion yang di sini. Terlebih dahulu kuda C4.
melepaskan pion, jaga pion. Raja mundur. Kenapa nggak dicaplok saja? Kenapa nggak dicaplok? Karena ada kuda E5 skak. Mundur. Kemana anaknya? Ke sini kah? Ke sini ya, ada kuda D7 skak lagi. Tempo terus ya. Kalau mundur, ya sudah saatnya pion ini bisa dicaplok dan seterusnya. Raja mundur ke H7 langsung, menghindari tempo skak. Gajah D4, ancam menteri, mendapatkan diagonal serang lagi. Nah, menteri bergeser ke E6 lagi. Di sini kuda ke D6 lagi. Menteri G6, skak mat 1 langkah. Menteri mundur F3, pion F4. Batasi ruang pergerakan raja ya. Nah, dorong maju pion. Menawarkan pion yang di sini, tidak ada dukungan di peta atau baris kedua. Menteri ambil pion F4. Itulah yang terjadi. Benteng ambil pion A6, menteri ambil pion F4. Kembali lagi benteng membantu menteri kawan. Menteri mundur lagi ke peta F3. Menteri E6 lanjut Tan Zhongyi. Dan di sini kuda F5. Kenapa nggak diadu saja biar menteri ini nggak merepotkan? Ya bisa kalian cobalah seharusnya ya. Tapi memilih dengan langkah kuda F5. Mengincar pion bersama gajah. Dorong maju G5. Kuda E3. Kemana ya kuda ini? Siap ke sini kah? Atau proteksi pion kah? Atau nanti menantang pertukaran kah? Pion D6. Didorong saja. Ada benteng A8. Kuda kembali ke D5. Benteng C8. Coba rebut pion. Ada menteri D3 skak, raja G8 dan kuda E7 skak. Di sini Tan Zhongyi menyerah karena bentengnya kena garbuan ya. Kalaupun diambil oleh menteri, skaknya di sini raja tidak punya tempat lagi selain peta F8, skak lagi peta F5, benteng jatuh dan tak perlu kita lanjutkan lagi kawan. Posisi raja aman, ruang gelap tercover ya oleh gajah, tidak bisa melakukan skak lagi. Jadi tempo masih didapatkan oleh putih. Oke, tak perlu kita otak-atik lagi ya. Geser kemana? Peta sini sama aja ya. Skak sini. Kemudian blokade kah? Terserah kalian caplok saja biar lebih cepat. Oke, itulah kawan. Game kelima dari Juan Jun versus Tan Zhongyi. Juan Jun mampu mengendalikan keadaan. Sempat tertinggal pada game kedua, mampu menyeimbangkan skor di game ketiga, game keempat remis. Dan game kelima ini Juan Jun memetik kemenangan. Sementara unggul 1 game. Sekali lagi, siapa yang mendapatkan skor 6,5 terlebih dahulu, maka dia yang keluar sebagai pemenangnya. Oke, semoga bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.